Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube DMKP Visipol UGM. Pada kesempatan ini, saya Tiara Indah, mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik 2021, akan berbagi cerita tentang pengalaman menyusun skripsi saya, khususnya mengenai pengumpulan data dan metodologi yang saya gunakan. Skripsi saya berjudul Konsistensi dan Dinamika, menyoal narasi DPR dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara menggunakan naratif policy framework yang dibimbing oleh Mas Media Wahyudi Askar. Sempat menjadi agenda kebijakan strategis, kebijakan pemindahan ibu kota negara sejatinya masih menyimpan banyak perdebatan hingga sekarang. Pasalnya, kebijakan ini bukan hanya seputar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mencakup implikasi besar terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Terlebih, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah disahkan, hingga kini keputusan Presiden atau Kepres juga belum diteken yang menimbulkan sejumlah keraguan akan kejelasan dan komitmen pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, DPR memegang peranan sentral dalam kebijakan ini. Sebagai lembaga yang mengesahkan undang-undang, DPR tidak hanya menjadi pihak yang membuka jalan bagi keberlanjutan proses pemindahan ibu kota negara, tetapi DPR juga dapat memproduksi narasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uniknya, dalam beberapa kesempatan, narasi yang diproduksi justru berlawanan atau bertentangan dengan keputusan yang diambil secara kelembagaan. Hal ini terlihat dari munculnya kritik dan penolakan baik dari fraksi oposisi maupun fraksi koalisi pemerintahan yang mulai melakukan implementasi dari kebijakan ini. Inkonsistensi narasi ini pada akhirnya tidak hanya mengaburkan peran DPR sebenarnya terhadap kebijakan, tetapi juga memperbesar resiko alienasi masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi legitimasi kebijakan dan memicu resistensi yang lebih besar. Skripsi ini mencoba menelisik hal tersebut dengan mencoba menganalisis bagaimana anggota DPR dalam menarasikan kebijakan pemindahan IKN ini dengan menggunakan naratif policy framework. Lalu bagaimana NPF dapat membedah dan mengkonklusi itu semua? Narasi sejatinya merupakan sebuah cerita yang disusun secara berurutan, berisi momen, simbol, hingga karakter-karakter di dalamnya. Studi sebelumnya menyebut bahwa penggunaan narasi penting dalam mendefinisikan suatu masalah sosial. Dalam kebijakan publik, narasi mencerminkan pemahaman aktor dan koalisi tentang suatu masalah dan solusi yang disaring melalui pengalaman dan posisi mereka. Artinya, narasi kebijakan tidak hanya menggambarkan suatu isu yang dibahas, tetapi juga mencerminkan pandangan mendasar tentang bagaimana suatu kekuasaan seharusnya dijalankan, siapa yang dianggap penting di dalamnya, dan siapa yang termarginalkan atau terabaikan. Selaras dengan studi Lauderdale dan Herzog yang menyatakan bahwa sebuah untaian narasi dapat memberikan kesempatan bagi legislator untuk menjelaskan atau membenarkan posisi mereka kepada pendukung maupun rekan partai. Selain daripada minimnya studi terkait narasi oleh lembaga legislatif, maka narasi oleh DPR ini menjadi begitu penting untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks kebijakan strategis seperti pemindahan ibu kota negara. Ada beragam pendekatan yang dapat digunakan untuk membedah narasi suatu kebijakan. Kendati demikian, penelitian ini menggunakan NPF atas dasar bahwa NPF merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk meneliti narasi pada isu-isu kontroversial dan menonjol, mengingat objek penelitian NPF biasanya adalah perdebatan kebijakan publik. Berangkat dari konten analisis, NPF akan membantu untuk melihat bagaimana suatu aktor menyajikan suatu isu, untuk selanjutnya kita identifikasi elemen, strategi, hingga policy belief di dalamnya. Elemen narasi diantaranya seperti problem statement, causal mechanism, plot, hingga karakter seperti villain, hero, maupun victims. Sedangkan strategi narasi mencakup apakah narasi tersebut menggunakan strategi pemosisian karakter angle shift atau devil shift, strategi fokus isu containment atau expansion, dan strategi tipe cerita yang digunakan apakah menggunakan story of control atau story of decline. Lebih lanjut, dalam proses pengumpulan data, studi ini menggunakan policy artifacts yang mencakup rilis tulisan oleh DPR RI dan artikel media massa sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Adapun pemilihan media massa didasarkan pada laporan Reuters Institute for the Study of Journalism dengan mempertimbangkan kredibilitas, reputasi, dan cakupan beritanya, di mana setelah dilakukan eksklusi, diperoleh 125 narasi anggota DPR terkait dengan kebijakan IKN ini. Dari 125 narasi tersebut, kita ketahui bahwa strategi yang digunakan terlihat cukup konsisten. Misalnya dalam pemosisian karakter, strategi yang dominan digunakan adalah strategi angle shift. Begitu pula dengan strategi fokus isu dan tipe cerita yang digunakan, di mana containment dan story of control menjadi strategi yang dominan digunakan oleh DPR. Ekspektasi dalam studi Sketchnader mengatakan bahwa aktor yang menentang kebijakan cenderung menggunakan devil shift, expansion, dan menggunakan mekanisme sebab akibat yang disengaja. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPR sebagai storyteller secara konsisten lebih banyak menggunakan angle shift dan containment, yang menunjukkan bahwa posisi DPR terhadap kebijakan sejatinya adalah mendukung setidaknya hingga September 2024 di mana rentang batas data ini diambil. Dari analisis, ditemukan pula pola narasi yang digunakan oleh anggota DPR, seperti penggunaan argumentasi yang berbasis simbol, penggunaan condensation simbol, dan pemanfaatan narasi dualistik.
Kita juga dapat mengetahui isu-isu turunan yang digaungkan di bawah isu IKN ini seperti isu terkait politik, sosial, ekonomi, lingkungan, hingga isu terkait dugaan cacat dalam pembahasan RUU IKN yang dinilai kurang partisipasi publik. Menjadi menarik karena kalau kita melihat pola dan strategi yang ada indikasi bahwa DPR menggunakan strategi tersebut secara disengaja. Sebagaimana studi oleh Shanahan yang menjelaskan bahwa ketika suatu kelompok menang dalam sumber daya dan masih menggunakan devil shift, ini bisa disebut sebagai strategi yang disengaja. Inkonsistensi yang muncul selama ini bisa jadi bukan merupakan bagian dari dinamika internal DPR, tapi lebih pada strategi komunikasi yang dikondisikan sesuai dengan konstelasi koalisi. Ketika koalisi gemuk mendominasi, sulit mengabaikan kemungkinan bahwa narasi yang diproduksi lebih berorientasi pada menjaga legitimasi kebijakan pemerintah dibanding hasil perdebatan substantif di parlemen. Sehingga inkonsistensi yang terlihat selama ini bukanlah mencerminkan dari keberagaman sikap di DPR, tapi lebih pada strategi yang digunakan untuk menyesuaikan penyampaian narasi pada situasi tertentu, terutama dalam bentuk persepsi publik. Artinya, DPR yang terlihat berdebat dalam kebijakan ini sejatinya berada dalam suatu pola besar, yaitu mendukung kebijakan pemerintah, dan ini selaras dengan struktur keanggotaan DPR yang semakin didominasi oleh koalisi pemerintahan sejak tahun 2024 hingga tahun 2029. Kendati NPF telah mampu menunjukkan pola dan strategi dari narasi anggota DPR secara lebih jelas, studi ini juga tak luput dari kelemahan. Pertama, studi ini mengesampingkan narasi pro kontra masing-masing fraksi di DPR dan bagaimana narasi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi narasi DPR sebagai sebuah lembaga. Pengumpulan data dalam studi ini juga terbatas pada rentang waktu 2019 hingga 2024 yang mungkin tidak mencakup seluruh konteks perubahan politik yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga tidak sepenuhnya mempertimbangkan pengaruh dari faktor eksternal seperti peran media dalam membentuk narasi, sehingga penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi dan mempertimbangkan hal-hal tersebut secara lebih mendalam. Demikian cerita skripsi saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video DMKP selanjutnya.